Sebagian besar masyarakat pastinya menyukai makanan yang satu ini. Makanan yang entah mulai kapan muncul dan banyak terdapat di mana-mana. Kerupuk. Ya, makanan ringan ini selain sebagai makanan kecil juga untuk pendamping atau pelengkap lauk pauk. Karena cita rasa dari kerupuk inilah banyak orang yang mencoba menggantungkan hidupnya dengan makanan yang satu ini. Ada yang membuat secara besar-besaran, ada pula sebagian membuat hanya seadanya saja sesuai dengan kemampuan atau modal yang dimiliki. Cara pembuatan dan penjualannya pun masih sangat sederhana. Sepasang suami istri ini, pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai pengemas kerupuk. Ya, Pak Pio dan istrinya beberapa tahun belakangan menjalani pekerjaan sebagai pengemas kerupuk. Dikarenakan sudah tak mampu lagi bekerja terlalu berat. Sementara, kebutuhan hidup terus menekan mereka untuk memenuhi apa yang dibutuhkan. Walaupun mendapat sedikit hasil, Pak Pio dan istrinya selalu terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Setidak-tidaknya cukup untuk menenangkan perut dan menghilangkan dahaga mereka. Sedangkan keinginan maupun keperluan lain hanya sebatas harapan-harapan selesai bekerja dan hanya mimpi-mimpi saat sepasang suami istri ini terlelap. Pagi hari, saat semua orang terlelap, suara kecil dari plastik tertumpuk perlahan-lahan terisi kerupuk di sebuah rumah yang tampak tua dan sempit. Telah menyapa orang yang berada di dekatnya. Suara renyah kerupuk menunjukkan kehidupan. Hari ini telah dimulai. Pio, kepala 8 lebih. Lahirnya tahun 29. Ada seadanya, ya gitu tadi. Kalau muda dulu ya, buru nyangkul tetangga ini. Sekarang tanah sudah habis, saya kerja seadanya. Tidak banyak yang bisa dilakukan Pak Pio dan istrinya. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini membuat mereka bekerja sebagai pengemas kerupuk. Yang lebih penting adalah karena desakan kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Keahlian mereka sebagai buruh sudah tak mampu lagi dilakukan. Mengingat usia yang semakin tua dan sudah sangat jarang para pemilik kebun atau sawah menggunakan tenaga mereka. Semua kerupuk yang ada dikirim dari sebuah pabrik tidak jauh dari rumah mereka. Biasanya jumlah kerupuk yang dikirim baru selesai dikemas dalam waktu 2 hari 2 malam. Selama itu pula, Pak Pio dan istrinya terus bekerja tanpa henti, sampai lelah menyapa dan mengajak beristirahat sejenak. Sak kuwate matai.
Kalau ngantuk tidur sebentar. Kalau kelilir kerja geraya ini tadi lagi. Sampai. Ya besok pagi ini selesai. Mulai kemarin itu. Besok itu harus diselesaikan. Pagi sudah bawa ke pasar gitu loh, Pak. Satu persatu, dengan kelincahan tangan tuanya, Pak Pio dan istrinya terus mengemas kerupuk untuk dikirim ke pabrik. Pekerjaan mengemas kerupuk sangat dibutuhkan kesabaran. Walaupun terlihat mudah, tapi tanpa keteladanan yang tinggi, mengemas kerupuk menjadi sangat melelahkan. Oh, satu kebo itu. Kalau besar-besar jadi 12 ya 12.000. Pekerjaannya, ini saya kan bungkusnya kecil ya. Kemarin panjang-panjang sak sini. Mentak kecil ya kecil, mentak panjang ya panjang. Setiap hari, tanpa kenal lelah, Pak Pio dan istrinya terus bekerja mengemas kerupuk dalam plastik kecil. Tidak ada kata libur. Semua dijalani dengan sabar dan senang hati. Dengan keinginan dan sedikit harapan di hari tua, juga dengan apa adanya. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, bersama kerupuk-kerupuk yang siap dikirim ke pabrik, yang setiap hari menunggu pelanggan-pelanggan dan menjawab harapan-harapan mereka. Menjelang siang, beberapa bungkus kerupuk yang telah selesai dikemas kembali disiapkan untuk kemudian dikirim ke pabrik. Jarak pabrik dari rumah tidak begitu jauh. Dengan langkah kecil, Pak Pio menenteng kerupuk. Tidak banyak kerupuk yang dibawa, hanya beberapa saja yang disetor. Namun setidaknya, sedikit harapan dapat terjawab hari ini. Ini sudah 3 tahun. Iya. Ya cukup-cukupnya Mas. Enggaknya cuma sedikit. Ya cukup baik. Gusti Allah paringi cukup ya cukup. Seperti saya bawa itu tadi yang kecil itu hanya 600. 600 Pak itu tadi. 600 rupiah. Enggak ada 1.000. Tidak banyak hasil didapat dari mengemas kerupuk, karena tanpa menggunakan modal dan harga kerupuk yang murah. Namun dengan keyakinan dan semangat, Pak Pio dan istrinya terus mengemas kerupuk yang dikirim. Hingga setelah pulang dari pabrik, langkah menjadi ringan, seringan kerupuk dalam genggaman. Sesampainya di rumah, bukan istirahat yang dilakukan, melainkan melakukan pekerjaan lain. Biasanya mencari rumput untuk hewan ternak yang bukan miliknya. Langkahnya kini menuju kebun dengan jalan-jalan kecil berhias rumput liar di sekitar. Pekerjaan menjadi buruh ternak telah dilakukan beberapa tahun terakhir. Biasanya penghasilan yang didapat dibagi 2 dengan sang pemilik. Oh dulu pekerjaan saya masih muda dulu ya nyangkul-nyangkul di tetangga ini. Enak dulu nyangkul, badannya kuat. 20.000 dikirim, dikasih rokok. Kan enak, minum. Sekarang sawahnya sudah habis.
Sementara hasil yang didapat menjadi buruh ternak belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hingga akhirnya, Pak Pio masih harus bekerja dengan semangat dan kesabarannya. Hingga nanti ternak-ternak berkembang biak dari rumput-rumput yang dicari Pak Pio setiap harinya. Sebagai seorang buruh ternak, Pak Pio harus siap dengan apa yang dihadapi. Hujan, panas, sudah menjadi bagian dari pekerjaannya. Rumput harus selalu dicari. Dengan kesabaran dan ketekunan, Pak Pio terus bekerja. Setiap hari pekerjaan mencari rumput dilakukan di lokasi yang berbeda. Dan saya ini kesukaan saya ya nganggur yang bungkus kerupuk. Kalau kerupuknya itu rupanya agak banyak, ya cari rumput sebentar sudah dapat satu makanan gitu. Nah itu di belakang rumputnya juga banyak. Walaupun harus bergelut dengan duri, Pak Pio selalu mengerjakan dengan seluruh kemampuan. Pak Pio tetap menikmati pekerjaan sebagai buruh. Setelah mencari rumput, pekerjaan lain yang dilakukan adalah memilah kayu untuk dijadikan kayu bakar. Penghasilan yang tidak banyak, juga kehidupan sederhana yang dijalani Pak Pio tidak membuatnya merasa kekurangan. Apalagi di usianya kini, dengan bekerja seadanya merupakan kesenangan tersendiri. Hari-hari pun dijalani dengan senang. Baginya, hari ini, esok, lusa dan selanjutnya tidak berbeda jauh dari hari-hari sebelumnya. Semua dinikmati dengan rasa syukur. Demi kebutuhan hidup, Pak Pio terus bertahan dengan tenaganya. Panas ataupun hujan tidak menjadi rintangan. Tidak ada hari libur untuk menghentikan pekerjaan. Tidak juga ada keluhan keluar dari mulut. Semua dilakukan dengan sabar. Pak Pio tidak memperdulikan segala kekurangannya, karena keadaan memaksa untuk bertahan, bekerja, dan terus bekerja. Ya sambil boro-boro gitu, adatnya orang desa mas. Lain sama kota. Apa ingin ngingu ayam, kambing, pokok ada tempatnya. Permisi Bu. Ya, Saya masuk ya Bu ya. iya, ini. Kenalan Bu. Wasis Beton, Bu, Mas. nggak apa-apa Bu. Saya duduk sini ya Bu ya. Iya. Ini lagi bungkusin kerupuk Bu. Ya, Ini kerupuk apa nih Bu? ini Kerupuk apa Bu? kerupuk kepala Oh, dari buku. dari Puhung ya. Ini Ibu setiap hari bungkusin kerupuk ini. Tiap hari ya. Setiap hari Ibu ya. Iya. Mulai pagi biasanya. Pagi, nah, Pagi sampai malam. malam. Kalau udah selesai, ada yang ambil apa diantar? Diambil, kadang ya kita antarkan bapak ini. Oh, biasanya juga diantar sama bapak ya. Ibu senang nggak Bu bungkusin kerupuk kayak gini? Senang. Ketanggung itu.
Senang pokoknya sehat. Jadi ibu seharian duduk bungkusin gini ya. Iya. Saya bantuin ya bu ya. Kayak gini ya bu ya. Iya. Di dalam rumah, istrinya yang kini mulai sakit-sakitan terus bekerja mengemas kerupuk. Walaupun hanya sebagai pengemas kerupuk, istri Pak Pio terus berusaha sekuat tenaga membantu suami untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika merasakan lelah dan ketika sakit yang didera muncul. Semua dijalani dengan semangat dan kesabaran yang mempunyai harapan besar bersama kerupuk terbungkus plastik. Nggak pernah nggak pernah berhenti, terus lancar. Keadaan laris ya seneng ya. Terus goreng terus. Bu, gimana bu? Tadi bungkusin kerupuk dari pagi, dari kemarin ya bu ya, bungkusinnya capek nggak bu? Capek sekali. Terus bapak juga tadi kita lihat nyari rumput, terus belah-belah kayu, ikut bungkusin kerupuk juga. Iya. Capek ya pak ya? Sama. Nah ini kan tadi seharian kita ngelihat pekerjaan bapak sama ibu. Kita ngelihat pekerjaan bapak sama ibu walaupun sudah umurnya udah sepuh-sepuh tapi masih giat bekerja sehari untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari ya bapak sama ibu. Nah ini dari pekerjaan kerasnya bapak sama ibu ada penghargaan dari pemirsa Dama TV. Ini nanti diterima ya bu ya. Semoga bermanfaat buat bapak sama ibu. Ini juga diterima bu dari pemirsa Dama TV. Semoga nanti apa yang kita lihat pekerjaan bapak sama ibu, kerja kerasnya bapak sama ibu, kehidupannya bapak sama ibu juga jadi inspirasi untuk pemirsa yang ada di rumah yang lagi nonton sekarang. Terima kasih bu. Saya terima kasih ya bu. Saya juga terima kasih sama bapak. Terima kasih. Kalau gitu saya sama teman-teman pamit dulu. Terima kasih. Ya. Monggo pak, mari pak. Terima kasih bapak. Terima kasih ya bu ya. Saya pamit dulu. Terima kasih bu. Begitulah sebuah kisah dari sang pekerja keras dengan pekerjaannya sebagai pengemas kerupuk dan buruh. Sebuah kisah yang diceritakan kepada kita agar dapat lebih bersemangat, bersabar, dan terus berusaha. Sebuah kisah kecil perjalanan hidup yang tak hanya sekedar berharap, tak sekedar harapan yang menemani hidup manusia dengan keindahannya. Sebuah kisah dari sang pekerja keras.